Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Iwan Agus Supriyono MPDI selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Islam. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menjelaskan materi tentang masalah dan teori penelitian. Sebelumnya, saya dan kawan-kawan akan memperkenalkan diri. Nama saya Puji Lestari. Nama saya Novi Junita. Nama saya Lela Kesnawati. Kami dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5A. Baiklah, kami akan menjelaskan materi mengenai masalah penelitian dan teori penelitian. Masalah adalah hal yang paling penting di dalam proses penelitian. Di dalam proses penelitian, seorang peneliti harus berangkat dari suatu masalah. Pada hakikatnya, masalah penelitian berupa pertanyaan yang akan dicari jawabannya, atau segala bentuk suatu rintangan, hambatan, ataupun kesulitan di dalam suatu bidang penelitian yang harus kita cari solusi dari permasalahan tersebut. Jadi, masalah penelitian ini adalah syarat mutlak yang ada di dalam proses penelitian yang tidak bisa ditawar-tawar atau dihilangkan. Karena ini adalah hal yang paling penting. Saya akan menjelaskan bagaimana merumuskan masalah penelitian secara tajam bagi peneliti. Yang pertama, peneliti harus menguasai teori. Yang kedua, banyak membaca. Yang ketiga, memiliki data observasi yang jeli. Yang keempat, mengetahui pendekatan apa yang digunakan dalam memecahkan masalah. Yang terakhir, pendekatan tergantung pada masalah penelitian. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam masalah penelitian. Yang pertama, kebaruan dan menghindari duplikasi yang tidak perlu. Yang kedua, pentingnya mewakili dan pelaksanaan di lapangan. Yang ketiga, adanya dorongan keinginan tahuan secara intelektual. Yang keempat, kualifikasi pribadi. Yang kelima, ketersediaan data dan metode yang jelas. Yang keenam, sampel yang akan diambil. Yang ketujuh, faktor waktu. Yang ke-8, biaya yang akan dibutuhkan. Penelitian, ada beberapa hal yang sangat penting untuk kita ketahui dalam masalah penelitian. Yang pertama, masalah menanyakan dua variabel atau bahkan lebih dari dua variabel tersebut. Yang kedua, masalah dinyatakan atau dirumuskan secara jelas dan hendaknya tidak bersifat ambigus. Yang ketiga, masalah dapat digunakan data empiris. Yang terakhir dan yang paling terpenting, masalah hendaknya tidak menyangkut moral dan etika. Nah, masalah-masalah tersebut sangat penting untuk diperhatikan dalam masalah penelitian. Selanjutnya, memilih masalah penelitian. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pertimbangan memilih masalah penelitian. Yang pertama, masalah masih baru. Masalah masih baru di sini yaitu masalah yang dibahas belum pernah ditiru oleh orang lain atau masih hangat di masyarakat. Yang kedua, aktual. Aktual di sini artinya masalah tersebut benar-benar terjadi di masyarakat. Yang ketiga, praktis. Yang keempat, memadai. Yang kelima, sesuai dengan kemampuan peneliti. Yang keenam, sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Yang ketujuh, adanya yang mendukung. Selanjutnya, dalam meneliti juga terdapat beberapa macam bentuk-bentuk permasalahan masalah meneliti. Yang pertama, permasalahan deskriptif. Permasalahan deskriptif ini yaitu permasalahan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu variabel. Yang kedua, permasalahan eksploratif. Permasalahan eksploratif ini pula yaitu permasalahan penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena sosial. Nah, di sini kita dituntut untuk menggali
atau mencari informasi-informasi yang relatif baru. Yang ketiga, permasalahan eksplanatif. Permasalahan ini pula permasalahan penelitian yang bertujuan untuk menghubungkan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya. Teori penelitian. Kita ketahui bahwa teori merupakan suatu logika atau penalaran dari seseorang. Nah, di sini kita membahas tentang teori penelitian. Jadi, teori dalam suatu penelitian bisa disebut suatu logika atau penalaran yang sistematis dari pemikiran seorang peneliti. Adapun fungsi teori dalam proses penelitian, yang pertama adalah untuk memberi pola pada proses interpretasi data. Yang kedua, menghubungkan satu studi dengan studi lainnya. Yang ketiga, menyajikan kerangka sehingga konsep dan variabel mendapat arti penting. Yang keempat, memungkinkan peneliti menginterpretasikan data yang lebih besar dari temuan yang diperoleh di suatu penelitian. Adapun proses penelitian yang dilakukan secara kuantitatif, yaitu dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama yang dilakukan adalah peneliti menguji atau memverifikasi teori. Selanjutnya, peneliti menguji hipotesis atau pertanyaan penelitian melalui konseptualisasi teori. Selanjutnya, peneliti mendefinisikan dan melakukan operasionalisasi variabel berdasarkan teori. Dan langkah yang terakhir, peneliti melakukan pengukuran atau mengobservasi variabel menggunakan instrumen penelitian.